Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Zain Anwar dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang PPAK yang sudah saya pilih. 2 pemateri pertama hari pertama dan 4 pemateri hari kedua, yang hasilnya seperti yang saya akan bacakan berikut. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, karena atas berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni dengan adanya addin Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Itu visi dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua, yaitu misi dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulil albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Itu yang misinya dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang mendirikan kampus yaitu 1. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mempunyai strategi, dan strategi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang strateginya yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. Di Universitas UIN Malang terdapat 7 fakultas yang terdiri dari 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah, 2. Fakultas Syariah, 3. Fakultas Humaniora, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Ekonomi, yang keenam Fakultas Saintek, dan yang terakhir yaitu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan tak lupa ada juga pasca sarjana. Dan salah satu keunggulan dari UIN Malang yaitu universitas Islam pertama yang mencetuskan sistem ma'had untuk para mahasiswa agar tercapai visi dan misi tersebut. Keunggulan lain yang bisa kita banggakan dari UIN Malang yaitu 1. Kita mempunyai ma'had, bukan diartikan hanya untuk penginapan, tetapi juga diartikan untuk pembelajaran mahasiswa baru selama 1 tahun. Yang kedua, yaitu pusat bahasa dengan diberikan pembelajaran bahasa asing guna menambah wawasan bahasa. Yang ketiga, program Ma'had Ali bagi yang mampu atau berkemampuan untuk membaca kitab kuning yang bagus. Yang keempat, yaitu program HTQ bertujuan untuk menghafal atau mengulang hafalan Al-Qur'annya, di mana di dalam ma'had para mahasantri dididik untuk memperdalami spiritual, berakhlakul karimah, ilmu yang luas, dan kematangan profesional demi mencetak ulama muslim yang intelektual. Itu diantara strategi UIN Malang untuk mencetuskan para sarjana yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Adapun
PBAK sendiri mengusung tema mewujudkan generasi muslim yang moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia yang tangguh, yang mana telah disampaikan oleh Bapak Rektor dalam pembukaan acara PBAK 2021, di mana inti dari pembukaan tersebut adalah mahasantri di kampus yang beliau pimpin pada saatnya akan menjadi generasi muslim yang berkarakter ulil albab, atau bisa disebut juga bisa mengamalkan ajaran-ajaran ulama, yakni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, akan tetapi pemimpin yang besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, kita harus belajar melaksanakan tanggung jawab kita, sesulit apapun itu. Pemimpin sejati bukan hanya orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, akan tetapi pemimpin sejati itu adalah orang yang bisa atau mampu membangun jati dirinya dan memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu, temukanlah jati diri Anda. Temukanlah jati diri Anda mulai sekarang dan sampai 4 tahun ke depan. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Oleh karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terbagi dari universitas dan fakultas. DEMA mempunyai turunan, yakni HMJ. Fungsi DEMA adalah sebagai berikut. Di antaranya, 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan mahasiswa. Itu fungsi dari DEMA sendiri. Selanjutnya, tugas dari DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Selanjutnya, tugas dari DEMA yaitu mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Yang ketiga, yakni melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi semua kegiatan mahasiswa terhadap atasannya. Kementerian, selanjutnya kita akan membahas kementerian atau bagian-bagian dari DEMA sendiri. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Yang keempat, yakni Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu adalah sebagian penjelasan dari DEMA. Kemudian kita beralih ke SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi dari SEMA advokasi, legislasi. Fungsi dari DEMA itu sendiri yaitu SEMA advokasi, SEMA legislasi, SEMA pengawasan, dan juga SEMA penganggaran. Tugas SEMA antara lain yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua yaitu memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilakukan oleh DEMA universitas. Yang ketiga yaitu memberikan pengesahan
setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Selanjutnya, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, mengawasi setiap kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. Yang terakhir yakni menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Itu adalah tugas dari SEMA. SEMA juga memiliki wewenang. Salah satu contoh wewenangnya adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Tentunya SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan 4 komisi, yaitu 1. Komisi membantu di advokasi dan hukum. Yang kedua, komisi membantu di organisasi dan kemahasiswaan. Yang ketiga, komisi administrasi dan keuangan. Yang terakhir atau yang keempat yakni komisi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan UKM. UKM di UIN Malang terdiri dari 1. UKM Jepret atau fotografi, yang kedua UKM teater, yang ketiga UKM pramuka, yang keempat UKM seni religius, yang kelima UKM PMI, yang keenam UKM taekwondo, yang ke-7 UKM Simfoni FM, yang ke-8 yakni UKM LKP 2M, yang ke-9 yakni UKM Kopma Padang Bulan, yang ke-10 UKM UAPM Inovasi, yang ke-11 UKM Junior, yang ke-12 UKM Komus, yang ke-13 UKM Satuan Resimen Mahasiswa, yang ke-14 UKM Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa, dan yang terakhir UKM Mapalaska. UKM yang terdapat di UIN Malang merupakan salah satu fasilitas untuk menjunjung atau mengembangkan bakat-bakat dari mahasiswa itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tema kebangkitan bangsa. Para mahasiswa mempunyai andil yang sangat besar dalam kebangkitan bangsa ini. Maka dari itu, para mahasiswa harus disiapkan atau dididik dengan matang agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui, keadaan bangsa kita sekarang tengah mengalami pandemi COVID-19, di mana mengakibatkan lumpuhnya beberapa sektor negara. Salah satunya adalah sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain-lain. Dalam menghadapi pandemi, Kemendikbud membuat kebijakan, yaitu membuat kebijakan darurat mulai dari kelas tatap muka, dalam menghadapi pandemi, Kemendikbud melakukan beberapa kebijakan, diantaranya yaitu mulai dari kelas tatap muka ditiadakan, bantuan kota untuk para pelajar, dan besaran bantuan UKT untuk para mahasiswa. Adapun dari yang sektor ekonomi, ada 2 dampak yang sangat fatal, di mana 2 hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat 3 kekuatan pengubah dunia, di antaranya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu memerlukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan salah satu penyebab penyebaran COVID-19 ini.
Selanjutnya yaitu agama. Agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat atau yang sangat kuat di seluruh dunia. Agama menjadi tempat berlindung atas semua yang terjadi, mulai dari perpecahan, pertentangan pemahaman dan lain-lain, yang juga menjadi kunci dari keselamatan kita bersama. Nah, selanjutnya yakni pasar, di mana pasar menjadi pusat ekonomi negara, dan dengan seiringnya berkembangnya teknologi, bermuncullah pasar-pasar online yang tidak memerlukan mobilitas yang tinggi untuk memulai kegiatan transaksi jual beli. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa UIN atau PTKIN, untuk menjadi generasi yang unggul, yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung akan ilmu pengetahuan atau semangat dalam menuntut ilmu, memiliki digital quotient atau kecerdasan digital, dan yang terakhir kesolehan atau kepedulian sosial. Itulah sebagian dari materi PBAK UIN Malang yang saya resum menjadi satu video. Sebelum saya akhiri, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.